Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Cantik Devita Mira ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai materi akuntansi kelas 12. Nah, untuk pengertian dari akuntansi itu sendiri, itu adalah kegiatan untuk meringkas, menganalisis, mengelompokkan suatu transaksi yang dilakukan oleh suatu organisasi, perusahaan maupun individu tertentu. Oke, selanjutnya itu ada pengguna-pengguna dari akuntansi ini. Itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pengguna internal dan eksternal. Untuk pengguna internal itu biasanya digunakan oleh manajer-manajer ataupun direktur. Biasanya tugas-tugas mereka itu untuk menyajikan informasi-informasi keuangan mengenai perusahaan mereka yang akan mereka tunjukkan kepada pihak-pihak eksternal. Nah, oke, selanjutnya itu ada pengguna eksternal. Biasanya pengguna eksternal itu misalnya kreditur, investor, serikat kerja, terus maupun pengguna konsumen kayak kita. Nah, biasanya kalau yang pengguna eksternal itu mereka menunggu informasi yang disajikan oleh pengguna eksternal. Nah, oke, setelah kita tahu pengguna-pengguna dari sistem akuntansi ini maupun transaksi, kita akan masuk ke bukti-bukti transaksi. Nah, pasti di setiap transaksi yang kita buat itu pasti ada buktinya. Jadi bukti transaksi ini sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada internal, yang kedua ada eksternal. Untuk internal sendiri itu biasanya bukti-bukti yang ada di dalam perusahaan. Nah, untuk buktinya itu contohnya seperti memo, bukti kas masuk, bukti kas keluar. Untuk memo ini sendiri itu biasanya dia kayak surat yang berisikan perintah dari atasannya untuk bawahannya. Nah, yang kedua itu ada bukti dari eksternalnya. Untuk bukti eksternal sendiri itu saya mengambil 3 contoh, yaitu ada kwitansi, cek, dan faktur. Biasanya faktur itu dikeluarkan kertasnya itu ketika pembelinya melakukan transaksi secara kredit. Nah, kalau untuk kwitansi sendiri itu biasanya dikeluarkan kertas ini ketika melakukan pembayaran secara tunai. Cek itu sendiri merupakan sebuah dokumen atau kertas yang biasanya digunakan untuk kegiatan jual beli tapi dalam bentuk kertas. Setelah kita tahu berbagai macam-macamnya tadi, kita masuk juga nih. Ternyata di akuntansi itu ada persamaannya yang disebut persamaan dasar akuntansi atau PDA biasanya disebutnya. Nah, untuk persamaannya itu berbentuk aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Aset bisa dikata lain sebagai aktiva atau harta, liabilitas itu sebagai hutang, dan ekuitas sebagai modal. Untuk di bagian liabilitas dan ekuitas itu sebagai pasifa. Nah, ada juga persamaan berbentuk lainnya, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi beban. Untuk pembuatan sistem akuntansi ini ada namanya nama-nama akun. Nah, untuk nama-nama akun ini sudah saya singgung tadi di persamaan dasar akuntansi, atau kayak aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan lain-lain. Nah, tapi untuk lebih merincinya itu mereka dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akun real dan kedua akun nominal. Untuk akun real itu yang pertama ada aset. Aset juga dibagi menjadi dua, yaitu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Untuk aset lancar itu seperti perlengkapan, lalu ada kas, piutang, beban dibayar muka, dan lain-lain. Lalu ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu seperti peralatan, bangunan, maupun tanah. Lalu akun yang kedua itu ada liabilitas atau utang. Utang juga dibagi menjadi dua, yaitu ada liabilitas jangka pendek yang dimana itu seperti kayak utang gaji, utang perusahaan, atau pendapatan dibayar muka. Lalu akun yang ketiga itu ada akun ekuitas atau modal, yang dimana akun ekuitas ini merupakan kekayaan dari suatu perusahaan yang dimana sudah dikurangi oleh utang atau liabilitas. Nah, ekuitas ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada modal dan preferred. Preferred merupakan penarikan modal oleh pemilik suatu perusahaan. Nah, oke, kita masuk ke akun nominal, yaitu contoh akun yang kedua. Nah, itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pendapatan dan beban. Kalau yang pertama itu ada pendapatan. Untuk pendapatan sendiri itu merupakan penghasilan dari perusahaan setelah mereka melakukan penjualan atau kegiatan-kegiatan transaksi lainnya. Nah, contoh dari pendapatan itu seperti kayak pendapatan jasa maupun pendapatan sewa dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada beban.
kalau beban itu pembayaran yang harus dilakukan pada saat melakukan kegiatan transaksi. Nah, contohnya itu seperti beban sewa, beban listrik, beban air, dan lain-lain. Oke teman-teman, setelah kita membahas tadi pengertian-pengertian mengenai akuntansi, kita masuk ke dalam siklus dari akuntansi itu sendiri. Nah, siklus yang pertama itu ada jurnal umum. Bentuk jurnal umum ini dia seperti dibagi-bagi. Setiap kegiatan transaksi itu perharinya mulai dikelompokkan menjadi debit maupun kredit. Nah, untuk formatnya itu yang pertama di atas ada judul. Nah, di judulnya itu ada nama perusahaan, lalu kayak judulnya itu misalnya kayak jurnal umum buku besar. Nah, kita akan menuliskannya sebagai jurnal umum. Lalu periodenya, periode tanggal berapa. Lalu yang pertama itu ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Jadi masing-masing pengeluaran itu nanti dimasukkan ke debit kredit yang seharusnya. Nah, lalu siklus yang kedua itu ada buku besar. Untuk buku besar ini sendiri itu kegiatan transaksinya itu dia kegiatan menganalisis transaksinya itu lebih diringkas dan dikelompokkan sesuai akunnya masing-masing. Misalnya seperti kas dengan kas, pendapatan jasa dengan pendapatan jasa, hutang dengan hutang, modal dengan modal, dan lain-lainnya. Nah, untuk formatnya itu sama, hampir sama seperti di jurnal umum, namun memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama itu ada judul sama ada nama perusahaan, lalu nama siklus akuntansinya ditulis sebagai buku besar, lalu periodenya. Lalu yang pertama itu ada penggolongan akunnya. Yang pertama misalnya ada kas, nama akun kas, lalu di situ ada tanggal, keterangan, terus kredit debit, dan saldo. Nah, lalu siklus yang ketiga itu ada neraca saldo. Neraca saldo ini sendiri itu merupakan penulisan yang dimana hasil saldo akhir di buku besar itu dicantumkan semua di neraca saldo dan ditempatkan sesuai debit dan kreditnya. Nah, untuk formatnya sama, itu ada di judul itu ada nama perusahaan, lalu nama siklus akuntansinya kita akan tulis jurnal umum, lalu yang kedua itu ada periodenya. Lalu yang pertama itu ada nomor di tabelnya ada nomor akun, keterangan, debit maupun kredit, dan ada ref juga. Lalu nanti di debit dan kreditnya ini ditambahkan debit dengan debit ditambahkan, kredit dan kredit ditambahkan, dan kita harus menyimbangkan antara debit dan kredit. Lalu yang keempat itu ada jurnal penyesuaian. Tujuan adanya dari jurnal penyesuaian ini karena pasti di kondisi lapangannya kita harus menyesuaikan saldo yang keluar. Lalu selanjutnya itu ada kertas kerja, di mana kertas kerja ini ada neraca saldo, penyesuaian, laba rugi, dan neraca saldo lagi itu disatukan. Nah, nanti dia tuh ada 10 kolom. Yang pertama itu ada neraca saldo, debit kredit, lalu ada penyesuaian juga. Nanti yang di neraca saldo dan jurnal penyesuaian itu disatuin, dikurangkan, dan ditulis lagi di neraca saldo disesuaikan. Lalu ada pencarian laba atau rugi, yang dimana di sini tuh dimasukkannya itu datanya itu data pendapatan dan beban saja. Lalu yang bukan pendapatan ataupun beban itu di tabel selanjutnya, itu di neraca. Nah, setelah dari proses-proses yang tadi, kita masuk ke laporan keuangannya. Untuk laporannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan keseluruhannya atau laporan neracanya. Nah, lalu yang pertama itu adalah laporan laba rugi, yang dimana penulisannya ini hanya mencantumkan seluruh pendapatan dan seluruh beban, yang dimana nanti pendapatan ini dikurang oleh beban. Jadi nanti dapat diketahui hasil dari keseluruhannya itu mendapatkan laba atau rugi gitu. Yang kedua itu ada laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal ini kita harus mencantumkan modal awal, lalu private, lalu laba atau rugi salah satunya, dan kita akan mendapatkan hasilnya itu menentukan itu adanya penambahan ataupun pengurangan modal. Nah, yang terakhir itu ada laporan perubahan neraca.
laporan perubahan neraca ini secara keseluruhan, yang dimana aset dengan aset, liabilitas dengan liabilitas, ekuitas dan ekuitas. Setelah itu akan ditambah-tambahkan, dikurang-kurangkan, dan hasilnya itu aset harus sama dengan ekuitas ditambah liabilitas. Dan apabila sudah seperti itu dan hasilnya sama, itu akan menjadikan hasilnya benar dan balance. Oke, mungkin sekian dari saya. Cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.